Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, apa kabar kalian hari ini? Tentunya Ibu Guru berharap dimanapun kalian berada, kalian sehat selalu. Hari ini kita akan belajar materi pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar bersama, terlebih dahulu Ibu Guru akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, siswa dapat menemukan ide pokok dan informasi penting dalam bacaan serta menyajikannya dalam bentuk diagram. 2. Siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi tulisan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. 3. Siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. 4. Siswa dapat menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budayanya. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk pada materi kita yang pertama. Cobalah kalian amati beberapa tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apakah manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Untuk menjawab pertanyaan Ibu, marilah kita amati gambar berikut. Pada gambar ini jelas terlihat ya, bahwa manusia dan hewan memanfaatkan tumbuhan dalam kehidupannya. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Lalu, adakah manfaat lain tumbuhan bagi kehidupan manusia dan hewan? Ibu akan menjelaskannya pada kalian. Manfaat tumbuhan bagi manusia adalah 1. Sebagai sumber energi. 2. Sebagai sumber vitamin untuk kesehatan. 3. Sebagai sumber oksigen untuk bernapas. 4. Sebagai pengikat air tanah. 5. Sebagai peneduh dan memperindah kehidupan yang ada di bumi. Setelah kalian belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan yang akan kita pelajari hari ini yaitu perkembangbiakan tumbuhan jagung. Jagung merupakan sumber makanan pokok di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jagung juga merupakan sumber karbohidrat bagi tubuh manusia. Biasanya, petani menanam biji jagung. Biji jagung yang ditanam oleh petani akan tumbuh. Setelah bakal jagungnya tumbuh, maka jagung akan terus tumbuh dan berkembang. Hingga setelah 3-3,5 bulan, jagung siap dipanen oleh petani. Buah jagung yang berupa tongkol pada mulanya berbentuk sekuntum bunga. Pada bunga tersebut terdapat tepung sari. Jika tepung sari tertiup angin, maka tepung sari tersebut akan jatuh ke kepala putik. Maka pada saat itulah terjadi pembuahan. Baiklah, agar kalian lebih memahami materi yang telah Ibu sampaikan, silahkan kalian baca buku tema 1 halaman 2 tentang bagaimana jagung berkembang biak. Temukan ide pokok dan informasi penting dari bacaan tersebut. Kemudian, tulislah ide pokok tersebut pada diagram yang telah disediakan pada halaman 4. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa perkembangbiakan jagung merupakan perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan.
Selain jagung, ada juga beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Di antaranya adalah padi, mangga, jambu, dan durian. Kemudian tugasmu adalah amatilah lingkungan sekitarmu. Temukan satu tumbuhan yang sedang berbunga. Lalu, gambarlah bagian-bagian bunga tersebut. Kemudian, tulislah bagaimana cara penyerbukannya. Silahkan kalian tulis pada kolom yang tersedia pada buku tema 1 halaman 6. Bunga yang indah dan cantik tidak hanya tumbuh dan mekar di negara Indonesia, melainkan bisa tumbuh di negara-negara tetangga. Hal ini dikarenakan kondisi geografis yang hampir sama, sehingga bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda. Sebagai contoh, bunga sepatu. Bunga sepatu bisa tumbuh dan mekar di negara Indonesia dan negara Malaysia. Di negara Indonesia, bunga sepatu digunakan sebagai bahan pewarna. Sedangkan di negara Malaysia, bunga sepatu disebut bunga raya dan merupakan bunga nasional. Yang kedua, bunga Kamboja. Bunga Kamboja bisa tumbuh dan mekar di negara Indonesia dan negara Laos. Di negara Indonesia, bunga Kamboja digunakan sebagai pelengkap tarian adat, yaitu tari Bali. Sedangkan di negara Laos, bunga Kamboja digunakan sebagai alat dekorasi, upacara keagamaan, dan penyambutan tamu. Indonesia, Malaysia, dan Laos hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, mereka memiliki persamaan kehidupan sosial dan budaya. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, atau Perkumpulan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. ASEAN memiliki 10 negara yang tergabung, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Setelah tadi kalian belajar mana saja negara yang termasuk organisasi ASEAN, sekarang marilah kita belajar mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Negara yang akan kita pelajari pertama kali adalah negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki keberagaman etnis, suku, budaya, agama yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Masyarakat Indonesia juga sangat terkenal dengan keramahan dan toleransinya. Yang kedua, Brunei Darussalam. Di negara Brunei Darussalam terdapat kampung ayer, yaitu kampung terapung di Brunei. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenisnya. Negara yang ketiga adalah negara Malaysia. Di negara Malaysia terdapat patung Murungga yang berukuran 42,7 meter dan terletak di Batu Cape. Selain itu, negara Malaysia memiliki kota yang bernama George Town. George Town merupakan sebuah kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage, yaitu kota yang memiliki berbagai jenis budaya. Yang keempat, negara Filipina. Negara Filipina merupakan perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Di negara Filipina, bahasa Filipina merupakan bahasa nasional, dan bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar. Tarian tradisional di Filipina yaitu tarian tinikling. Yang kelima, negara Kamboja. Negara Kamboja merupakan negara yang mempunyai banyak candi. Pada tembok-tembok candi terukir dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha. Selain itu,
negara Kamboja memiliki tarian yang bernama tarian Apsara. Tarian Apsara lahir 2000 tahun yang lalu. Yang keenam adalah negara Myanmar. Negara Myanmar dijuluki sebagai negara 1000 pagoda. Hal tersebut dikarenakan di Myanmar terdapat banyak sekali kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduknya adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Yang ketujuh adalah negara Vietnam. Di negara Vietnam ini memiliki permainan, yaitu permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Permainan ini adalah permainan yang dimainkan dengan membuat sebuah lingkaran. Kemudian, satu orang di tengahnya yang ditutup matanya harus menangkap satu orang teman. Setelah menangkap satu orang teman, ia harus menebak siapakah teman yang ditangkapnya. Yang kedelapan adalah negara Laos. Negara Laos ditemukan oleh Ai Lau, yaitu orang yang terkenal dengan kesabarannya. Di negara Laos terdapat olahraga tradisional, yaitu katau. Olahraga katau sama seperti olahraga bola voli. Yang kesembilan adalah negara Singapura. Negara Singapura memiliki patung yang menjadi ciri khas negara tersebut. Patung tersebut adalah patung Merlion, yaitu patung yang memiliki kepala singa dan berbadan ikan. Kemudian, di Singapura mayoritas penduduknya, 80% penduduknya memilih berjalan kaki untuk berpindah tempat. Makanan khas dari negara Singapura adalah kepiting cabai. Kemudian yang ke-10 adalah negara Thailand. Negara Thailand merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Di negara Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati, sehingga tidak ada seorang pun yang berani memegang kepala, sekalipun itu kepala anak-anak. Di negara Thailand, teh biasanya disajikan dengan susu dan rempah-rempah yang disebut Thai iced tea. Setelah kalian mempelajari tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN, tugasmu di rumah adalah carilah 2 negara yang tergabung ke dalam organisasi ASEAN. Kemudian, carilah lebih lanjut karakteristik 2 negara tersebut. Setelah itu, temukan persamaan dan perbedaannya. Kemudian, tuliskan pada diagram yang terdapat pada buku tema 1 halaman 14. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.